Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia, saya semester 6. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Cilegon. Saya ingin mempresentasikan tugas saya mata kuliah pembelajaran fikih, yaitu tentang kepemilikan milkiyah. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pemateri, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Ada KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konsep, prosedur, dan metagognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar, yaitu 1.6 menjelaskan, menghayati, mengkonsep tentang akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. Yang kedua, 2.6 mengamalkan tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari konsep tentang akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. 3.6 menganalisis konsep akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. 4.6 menyajikan konsep akad kepemilikan harta dengan ihyaul mawad. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan Islam tentang kepemilikan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang akad. Yang ketiga, peserta didik dapat memeragakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tentang ihyaul mawad. Indikator pembelajaran 1.6.1 meyakini hikmah dari pelaksanaan akad kepemilikan dan ihyaul mawad. 1.6.2 menyebarluaskan konsep pelaksanaan dari sebuah akad kepemilikan harta serta ihyaul mawad. 2.6.1 memelihara sikap peduli tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari kurban dan akikah. 3.6.1 mengolah data ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan ihyaul mawad. 3.6.2 menyimpulkan ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan ihyaul mawad serta hikmahnya. 4.6.1 menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan ihyaul mawad. 4.6.2 mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Ya, selanjutnya yaitu tentang peta konsep. Peta konsep di sini terdiri dari dua, kepemilikan itu dibagi dua, kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Yang dimana kepemilikan tidak utuh itu dibagi dua lagi, yaitu kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Sedangkan kepemilikan utuh yaitu ada al-uqud, ada khalifiyah, ada istilah ala al-mubah, ada tawallud min al-mamluk. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama yaitu ada kepemilikan atau milkiyah. Yang pertama dalilnya yang mendasari legalitas kepemilikan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam
perorangan yang dikaruniakan Allah untuknya. Selanjutnya yaitu ada definisi. Definisi kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta khusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh tasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Selanjutnya yaitu ada macam-macam kepemilikan, yang dimana kepemilikan utuh itu ada istilah ala al-mubah, yang kedua ada al-uqud, yang ketiga ada khalafiyah, yang keempat ada tawallu min al-mamluk. Selanjutnya itu ada kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Selanjutnya yaitu ada tentang macam-macam kepemilikan tidak utuh. Yang pertama, kepemilikan barang. Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja. Yang kedua yaitu ada kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Sebab-sebab kepemilikan manfaat itu ada 4. Yang pertama, transaksi pinjam-meminjam. Pihak meminjam, mustair tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Yang kedua, ada transaksi persewaan atau ijaroh. Pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaannya kepada orang lain, karena transaksi ijaroh adalah memberikan kepemilikan manfaat. Yang ketiga yaitu ada transaksi wakaf. Pihak mauquf alaihi, penerima wakaf, boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak orang yang mewakafkan barang, karena wakaf adalah memberikan kepemilikannya manfaat kepada mauquf alaih dengan cara pembekuan tasaruf pada fisiknya, sehingga mauquf alaih tidak boleh menjual barang wakaf karena ia hanya memiliki manfaatnya saja. Yang keempat yaitu ada transaksi wasiat. Manfaatnya yaitu seperti dalam contoh kepemilikan barang. Selama Yasir hidup, manfaat rumah milik Yasir, sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad. Keempat, selesainya hak pemanfaatan barang. Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan 3 hal. Yang pertama, ada habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Yang kedua, rusaknya barang. Yang ketiga, meninggalkannya pemilik barang. Yang selanjutnya itu ada akad transaksi. Yang pertama itu ada dalil. Dalil yang mendasari legalitas akad adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ada definisi. Secara bahasa akad adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah akad memiliki 2 makna, yakni makna umum dan makna khusus. Definisi akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakannya sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal satu orang seperti akad wakaf dan talak, atau butuh keinginan 2 orang untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Tur akad. Yang pertama ada sigoh, yang kedua ada akid, yang ketiga ada tujuan akad. Yang keempat ada maqud alaih. Tujuan akad itu ada 3. Yang pertama ada akad bai, yang kedua ada akad ijaroh, yang ketiga ada akad hibah. Macam-macam akad. Yang pertama itu ada akdun maliyun, yang kedua akdun ghairu maliyun. Macam-macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak, yaitu ada 2. Yang pertama akad lazim, yang kedua akad jaiz. Macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak, itu ada 2. Yang pertama akad muawadah. Akad muawadah itu dibagi 2 lagi, yaitu muawadah mahdah dan muawadah ghairu mahdah. Yang kedua akad tabarru. Mawat adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba Allah. Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya. Secara bahasa, ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawat adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan.
dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum Ihyaul Mawat adalah sunnah, maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di selain daerah Islam. Menurut Imam Zarkashi, secara umum lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mamlukah, yang kedua mahbusah, yang ketiga yaitu munfakoh. Selanjutnya yaitu ada struktur Ihyaul Mawat, yaitu ada 3. Yang pertama muhyi, yang kedua ada muhya, yang ketiga ada ihya. Kesimpulannya yaitu kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta khusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh tasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari akad adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah, akad memiliki 2 makna, yakni makna umum dan makna khusus. Definisi akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal satu orang atau seperti akad wakaf dan talak, atau butuh 2 keinginan, yaitu 2 orang untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Selanjutnya yaitu ada Ihyaul Mawat, yang dimana pengertian dari Ihyaul Mawat itu mengolah atau menghidupkan lahan yang mati. Nah, hukum Ihyaul Mawat itu adalah sunnah, maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di daerah selain Islam. Sedangkan struktur Ihyaul Mawat itu ada 3. Yang pertama ada muhya, yang kedua ada muhyi, yang ketiga ada ihya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.